Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Bener-bener deh, episode ke-8 dari series Daredevil Born Again ini penuh dengan plot twist dan sedikit membuat shock para penonton pastinya teman-teman. Bagaimana nih kalian semua yang udah nonton episode ke-8 kali ini? Bener-bener mind blowing banget ya. Seluruh episode dari series Daredevil Born Again ini bener-bener seru dan gak ada yang jelek ya. Itu menurut aku guys. Nah, jadi ini menuju episode terakhir nanti minggu depan ya, episode 9 ya, sampai berakhir season 1 ini. Jadi di sini Jokas akan menceritakan ceritanya dan beberapa breakdown detail langsung ya teman-teman. Karena memang kalau untuk detail breakdown sendiri, Easter egg-nya nggak terlalu banyak untuk episode kali ini, karena memang full action dan full memainkan retorika dan dinamika dari perasaan dan konflik batin Matt Murdock itu sendiri ketika menyangkut tentang pengungkapan kebenaran akan kematian Foggy Nelson di awal episode ya. Nah, jadi kita akan langsung straight to the point aja ngebahas full detailnya ya guys. Bagi kalian yang belum join grup Telegram, segera join dan follow akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas breakdown episode ke-8 series Daredevil Born Again. Here we go. Jadi kan melanjutkan episode kemarin teman-teman, di mana Matt Murdock berhasil mengalahkan Muse dan membunuh Muse serta menyelamatkan Dr. Heather Glenn, serta terbentuknya secara resmi Anti-Vigilante Task Force buatan Mayor Wilson Fisk yang ngeklaim bahwa mereka lah yang menyelamatkan Dr. Heather Glenn dan membunuh Muse, padahal itu semua adalah karena bantuan Daredevil. Scene awal opening episode 8 ini dibuka dengan bunga mawar berwarna biru yang berada di tempat penjaranya Poindexter atau Bullseye. Simbol awal dari bunga mawar berwarna biru ini memiliki banyak makna ya teman-teman. Salah satunya ialah misteri dan hal yang belum terungkap. Nah, ini mungkin merujuk kepada plot twist yang akan terjadi dengan karakter si Bullseye ini yang akan terungkap di episode berikutnya, episode terakhir. Bullseye pun dikeluarkan dari penjara khusus, digabung dengan para napi lain di penjara umum. Nah, di sini ia akan dipukulin ya guys. Next, adegan berikutnya di sini memperlihatkan bagaimana Wilson Fisk mengajak Vanessa ke tempat proyek pemekaran pelabuhan Red Hook-nya tersebut yang akan segera dimulai. Jadi ini memang dipercepat ya program dari Wilson Fisk ini. Vanessa pikir ia hendak diajak untuk melihat-lihat di pelabuhan. Ternyata tidak. Wilson Fisk mengajak Vanessa ke tempat lain, yaitu untuk mengunjungi Adam, mantan pacarnya yang ia sekap itu ya oleh si Wilson. Scene juga memperlihatkan di sini bagaimana hubungan antara Matt Murdock dan Dr. Heather Glenn itu nggak baik-baik aja, di mana Dr. Heather membenci para vigilante termasuk Daredevil yang menyelamatkannya, sedangkan Matt Murdock ialah vigilante dan Daredevil yang menyelamatkan orang yang dicintainya si Dr. Heather Glenn ini. Jadi mereka punya dua perspektif pandangan berbeda terhadap para vigilante yang main hakim sendiri ini. Dr. Heather juga masih trauma karena ia yang membunuh Muse dengan pistolnya. Matt mencoba meyakinkan Dr. Heather bahwa vigilante itu baik, Daredevil itu baik. Tapi tetap ya, ia memandang bahwa orang-orang di balik topeng itu sama aja penjahatnya ya teman-teman. Tiba-tiba bawahan Wilson Fisk itu datang ke apartemen Dr. Heather Glenn dan membuat terkejut Matt Murdock yang mengetahui bahwa Dr. Heather ini ada hubungannya dengan Wilson Fisk yang memang sebelumnya adalah kliennya ya teman-teman, mengundang Dr. Heather pada pesta perjamuan makan malam gitu. Dan ini membuat Matt Murdock sedikit marah karena dia nggak tahu guys sebelumnya bahwa Heather Glenn juga tidak nge-share Wilson Fisk adalah salah satu kliennya pada sesi terapi psikologisnya itu ya. Matt pun di sini menolak ajakan Dr. Heather Glenn untuk ikut dengannya ke pesta perjamuan wali kota New York itu. Jadi di sini Matt Murdock dia masih sangat cemas dan juga was-was, tetap waspada terhadap Wilson Fisk ini ya teman-teman. Ia pun meninggalkan Dr. Heather Glenn karena ia ada urusan dengan kantor firma hukumnya bersama Kirsten McDuffie. Berpindah ke scene Vanessa dan Wilson Fisk yang sudah sampai di basement penyekapan si Adam tersebut. Vanessa pun dihadapkan oleh dua pilihan di sini untuk memilih dua barang, yaitu kunci membebaskan Adam dari penjaranya atau pistol membunuh mengakhiri si Adam, karena Wilson tidak bisa mengakhiri Adam. Jadi si Vanessa ini dihadapkan dua pilihan oleh Wilson Fisk ya. Dan yap,
kita sudah tahu bahwa Vanessa akan memilih pistol dan membunuh Adam itu sendiri, karena ia sudah tahu ya, apapun yang ia pilih, Wilson Fisk tetap akan membunuh si Adam. Jadi Vanessa di sini udah tahulah sifat dari suaminya sendiri yang pasti tetap akan membunuh si Adam itu ya. Di episode kali ini aku melihat bagaimana banyak dari karakter-karakter Born Again di Daredevil ini harus memilih beberapa keputusan yang pastinya akan memiliki dampak cerita yang berbeda gitu ya teman-teman, terhadap hasil akhir dari konflik yang terjadi. Jadi menurut aku episode kali ini tuh sangat berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Lebih kelas aja gitu ya. Lebih kerasa kreativitas dari penulisan cerita dan storynya. Lebih artistik gitu ya guys. Vanessa langsung menembak dan membunuh Adam dengan 3-4 kali tembakan ke badan dan kepalanya. Wilson pun akhirnya berpelukan dengan Vanessa dan mereka memperbaiki hubungan masa lalu tersebut dan menyambut hubungan mereka yang baru. Akhirnya di sini Matt Murdock bertemu dengan Kirsten McDuffie mendapatkan informasi terbaru terhadap Poindexter yang ternyata sudah dipindah penjaranya, nggak di penjara khusus, digabung dengan napi lain. Yang pastinya ini akan menyusahkan Poindexter karena ia akan diserang napi lainnya. Dan juga Kirsten menginformasikan kepada Matt Murdock bahwa Poindexter atau Bullseye itu menginginkan untuk bertemu dengan Matt Murdock untuk berbicara ya guys. Dan ini membuat Matt Murdock ini tidak fokus membuka kembali luka lamanya terhadap kematian Foggy Nelson. Sebenarnya sih ada Easter egg ya teman-teman di episode yang lalu, di mana Foggy Nelson itu di versi komik pernah memalsukan kematiannya. Jadi ia seolah-olah mati padahal ia belum mati. Di scene episode pertama ketika Matt, Karen dan Foggy keluar dari kantornya, terlihat seri nomor 468. Nah ini Easter egg-nya ya, 468 itu adalah isu komik Daredevil berjudul The Secret Life of Foggy Nelson, di mana Foggy Nelson memalsukan kematiannya. The Death of Foggy Nelson yang ternyata prank atau hanya tipuan dari Foggy Nelson aja. Nah ini aku nggak tahu ya, apakah ngikutin alur cerita kematian Foggy yang bohongan atau tipu daya itu atau enggak ya. Di kantor wali kota, Wilson Fisk menunjuk Daniel sebagai kaki tangan pada komunikasi dengan para dewan. Daniel kini memiliki kuasa di atas dari semua pekerja di kantor wali kota. Di kantornya Matt Murdock tidak fokus, bahkan menolak klien yang berbohong kepadanya ingin meminta bantuan firma hukum. Kirsten McDuffie di sini mengkhawatirkan tentang Matt Murdock yang masih berpikiran tentang apa yang ia ucapkan terhadap Poindexter itu ya. Terlihat bagaimana Matt Murdock di sini merasakan pertentangan batin terhadap apa yang ia lakukan dalam membela keadilan dan kebenaran yang tidak pernah membuahkan hasil yang baik. Seperti ia yang membela Foggy Nelson tetapi akhirnya mati juga. Hector Ayala yang ia bela di persidangan dibunuh juga, dan di mana ia harus mendapatkan klien yang malah berbohong untuk melakukan hal-hal yang mungkin akan merugikan dari segi idealismenya Matt Murdock ini ya. Jadi sehingga di sini terlihat bagaimana Matt Murdock ini memang menjadi seorang pengacara bukan hanya sebagai profesi saja, tetapi punya call atau panggilan dari dirinya. Matt Murdock kembali ke tempat bar Josie's Bar, tempat Foggy Nelson mati di sini ya, dan langsung bertemu dengan Josie di sini. Agen Cherry datang untuk mengawasi Matt Murdock atas perintah Kirsten McDuffie. Terdapat Easter egg dan juga hal yang baru terungkap di sini, di mana Foggy Nelson ternyata sebelum kematiannya itu kan meminum sebuah bir yang limited edition gitu ya, untuk merayakan bahwa ia memenangkan kasus Dambeni, di mana Matt Murdock berkata ternyata Foggy Nelson ini tahu ia akan menang dan merayakan minum bir Irlandia yang limited edition itu bersama dengan McDuffie di awal episode. Nah di sini jadi clue yang akan membuka tentang tabir kematian Foggy Nelson menurut Matt Murdock ya, sehingga ia memutuskan untuk bertanya langsung kepada Bullseye di penjaranya dan bertemu dengan Poindexter atau Bullseye itu sendiri. Mungkin ada petunjuk sebenarnya apa yang terjadi dan kenapa alasan Foggy Nelson harus mati. Ketika bertemu di sini, Poindexter tidak memberikan jawaban yang jujur kepada Matt Murdock. Bahkan ia tidak mau berkata siapa yang sebenarnya menyewanya untuk membunuh Foggy Nelson. Apakah Wilson Fisk atau ada orang-orang pejabat yang lainnya. Tetap ia tidak memberitahukan, membuat Matt Murdock marah dan membenturkan kepala Bullseye ke meja hingga ia berdarah-darah ya teman-teman, dan harus dilarikan ke klinik kesehatan di penjara. Matt pun akhirnya pergi dari sana ya teman-teman, karena tidak mendapatkan hasil apapun. Akhirnya pesta perjamuan makan malam pun dimulai di sini. Banyak banget ya tamu di sini, termasuk Swordsman juga ada ya teman-teman, serta para pejabat serta Bebe Urich dari BB Report yang ikut dalam pesta ini. Terlihat beberapa tamu undangan yang kita lihat di episode yang lalu sepertinya sudah dibungkam oleh Wilson Fisk dan kayak diancam gitu bagi mereka yang tidak mendukung proyek dari pemeliharaan pemekaran pelabuhan Red Hook itu. Terlihat di sini Dr. Heather Glenn masih
menghubungi Matt Murdock yang belum datang juga, karena harusnya ia bersama pasangannya yaitu Matt Murdock. Wilson pun di sini memakai baju warna putihnya khas komik akurat ya, dengan Vanessa Fisk yang memakai gaun berwarna merah. Di klinik perawatan penjara, Poindexter ternyata menggunakan giginya yang patah tadi diserang Matt Murdock untuk membunuh polisi dan dokter di sana dan kabur ya teman-teman. Gila sih, keren banget ini guys. Ia langsung mengambil beberapa pisau dan juga gunting dari tempat kesehatan ini untuk menjadi senjatanya dan kabur dari penjara tersebut. Poindexter di sini menyamar menjadi salah satu polisi dan kabur. Akhirnya Matt Murdock di sini sampai di pesta perjamuan makan malam dan bertemu dengan Dr. Glenn. Terlihat percakapan antara Wilson Fisk dan Swordman. Aku males ya ngucapin namanya karena susah banget. Jadi kita panggil Swordman aja. Dimana ternyata Wilson Fisk sudah mengetahui identitas Swordman ini dan aktivitas vigilantinya mengancamnya untuk tetap membiayai pendanaan pemekaran pelabuhan Red Hook tersebut. Dan mau nggak mau Swordman di sini sepertinya akan ikut berinvestasi ya guys. Juga diperlihatkan dalam pesta ini bagaimana anti-vigilante task force buatan Wilson Fisk ini sangat semena-mena dan langsung menyerang salah satu waiters di sana yang memfoto Wilson Fisk gitu ya guys. Padahal sudah ada aturan tidak boleh memfoto apapun di pesta. Tangannya langsung digoreng di penggorengan ya oleh para anggota anti-vigilante task force ini. Komisaris kepolisian mencoba menghentikan, tapi ia malah diusir gitu ya, karena ini sudah kerjaan dari task force buatan Wilson Fisk ini yang memang semena-mena. Akhirnya Matt Murdock pun datang di sini pada saat perjamuan makan malam. Adegan berikutnya menarik di sini adalah pesta dansa pun akhirnya dimulai, di mana Wilson Fisk dan Vanessa, tamu undangan lain, Dr. Glenn dan Matt Murdock pun berdansa bersama dan saling tukar pasangan gitu. Di sini masing-masing dari mereka saling memperingatkan satu dengan yang lainnya terhadap kejahatan yang mereka lakukan, termasuk Matt kepada Vanessa, teman-teman. Dan tanpa disadari, Poindexter sudah berada di pesta ini ya, menyamar sebagai salah satu polisi menggunakan pistolnya untuk membunuh Wilson Fisk. Ternyata di sini malah Matt Murdock yang menyelamatkan Wilson Fisk. Bener-bener shock banget ya. Matt Murdock pun tertembak dan tidak sadarkan diri, teman-teman. Di sini efek dari kameranya keren banget ya. Sebelum Matt Murdock itu mendeteksi adanya tembakan yang hendak mengarah ke Wilson Fisk, rasio dari point of view kamera itu berubah ya, menandakan bahwa kekuatan super hearing, pendengaran supernya Matt Murdock ini bisa mendeteksi peralatan pistol yang hendak ditembakkan beberapa detik sebelum kejadian. Jadi keren banget ini perubahan aspek rasio dari layar kameranya ya teman-teman. Keren sih, aku suka banget editing ini ya, menandakan kekuatan super hebatnya Matt Murdock. Bener-bener di luar nurul banget ya plot twistnya. Kalau semisal Wilson Fisk yang menyewa Bullseye untuk membunuh Foggy Nelson, tapi kenapa di sini Bullseye malah menyerang dan hendak membunuh Wilson Fisk? Dan kenapa malah Matt Murdock di sini dengan sukarela melindungi dan menyelamatkan Wilson Fisk? Bener-bener banyak banget pertanyaan ya. Jujur aku shock banget ya teman-teman di sini. Kita nggak tahu apakah Matt Murdock ini akan selamat atau enggak. Ya tapi kan karena lanjut season 2 pasti ia selamat sih Matt Murdock ya. Walaupun terlihat di sini ia akan sekarat terlebih dahulu mungkin ya, dirawat di rumah sakit gitu karena hampir mati melindungi Wilson Fisk. Jadi kayaknya ini akan ketahuan nanti di episode berikutnya siapa yang nge-hire Bullseye. Tapi kalau dari aku lihat trailer episode 9 ini kayaknya Vanessa Fisk ya yang nge-hire Bullseye untuk membunuh Foggy Nelson, membalaskan dendamnya gitu kayak ke Daredevil lah. Vanessa Fisk ini udah tahu ya dari season-season sebelumnya di versi Netflix bahwa Daredevil itu adalah Matt Murdock dan ia ingin membantu suaminya Wilson Fisk dalam membuat hidup Daredevil ini hancur. Semoga nanti di episode minggu depan, episode terakhir akan terjawab semua ya guys. Dan sepertinya Frank Castle Punisher itu disimpan karakternya untuk nanti di last episode terakhir season pertama ini. Jadi benar-benar seru banget ya untuk episode kali ini. Oke teman-teman semuanya, coba komen di kolom komentar bagi kalian yang udah nonton episode kali ini. Kalau ada easter egg atau detail yang terlewat dari aku, boleh banget diingatkan, kita diskusi bareng. Oke teman-teman semuanya, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.